Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Donita di Donita Mahedi. Teman-teman, masih di kamar ya. Sekarang tanggal 10 Desember 2025 dan jam 8:11. Masih di dalam rangkaian perjalanan touring 360 Jawa nih. Nanti yang akan kita jalani nih bareng-bareng di bulan Januari. Nah, walaupun perjalanannya masih lama, cuman kalau saya pribadi itu saya lebih suka menyiapkan segala sesuatunya nih teman-teman. Jadi saya itu lebih suka prepare dari awal. Karena kalau buat saya touring itu bukan cuman sekedar destinasi dan bisa ngegas. Tapi touring itu adalah seni perjalanan dan semua persiapan itu harus kita siapkan dari awal teman-teman. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas salah satu hal yang penting banget tapi sering banget diremehkan oleh para bikers nih. Karena kalau orang touring itu kan biasanya yang dicek itu motornya ya. Mulai dari tekanan angin, kampas rem, kondisi rantai, fan belt, lampu-lampu, oli, bahkan sampai pemilihan box dan briket itu bisa jadi ribut tuh teman-teman. Belum juga kunci-kunci yang harus di-prepare, apalagi kalau teman-teman punya motor tua yang teman-teman bawa touring, pasti harus dicek terus. Tapi ya ada satu hal yang sering banget nih dilupakan sama teman-teman, yaitu bagaimana cara menjaga dan menyiapkan kebutuhan obat-obatan khususnya untuk perjalanan jauh. Karena walaupun motor itu teman baik dan teman di perjalanan kita, tapi tubuh kita itu kan pemandu utamanya. Kalau tubuh kita sehat, pikiran juga pasti akan jernih. Tapi kalau tubuh kita ngedrop, perjalanan pasti bakal kacau. Makanya di vlog kali ini saya ingin ngebahas sedikit mengenai obat-obatan apa aja yang sering saya bawa ketika saya melakukan perjalanan ataupun touring jauh. Apalagi pada touring nanti insya Allah saya akan bareng sama ibu negara nih. Otomatis akan ada persiapan untuk 2 orang teman-teman. Obat-obatan yang saya sebutkan ini mungkin sederhana, banyak di warung, tapi fungsinya luar biasa kalau menurut saya. Nah, di sini tuh saya akan coba jelasin satu-satu, lengkap dengan pengalaman pribadi saya dan kapan masing-masing dari obat ini biasa saya gunakan. Sebelum kita masuk ke daftar obatnya, saya mau sampaikan dulu bahwa tubuh orang itu berbeda-beda. Jadi apa yang saya bawa ini belum tentu cocok 100% untuk teman-teman. Tapi minimal hal ini bisa menjadi referensi dasar. Jadi silakan nanti teman-teman sesuaikan lagi dengan kondisi kesehatan teman-teman masing-masing. Obat pertama yang selalu saya bawa itu adalah ini teman-teman, tolak angin. Entah kenapa kayaknya seperti benda wajib nih buat saya nih. Bentuknya kecil, gampang dibawa dan efeknya ini bisa dirasakan cepat. Touring itu kan banyak faktor yang bikin badan kita drop ya. Bisa jadi kena angin terus-terusan, terus suhunya naik turun, kadang kehujanan, kadang juga kalau panas nyereng, udah gitu makan gak teratur, minumnya kurang dan bisa bikin dehidrasi. Pastinya semua itu bisa bikin badan kita drop. Saya masih ingat banget waktu pengalaman ketika touring lintas Jawa beberapa waktu lalu. Waktu itu tuh saya riding dari Yogyakarta menuju Bandung. Jaraknya lumayan jauh dan rutenya panjang. Badan itu tuh udah mulai capek tuh. Tambah kondisi jalan yang macet, gelombang, dan angin yang lumayan kencang ya. Nah, saat sore menjelang malam, tahu-tahu tuh perut udah mulai gak enak, badan udah mulai gergesan, terus tenggorokan juga udah mulai gatal. Pokoknya itu udah gejala masuk angin deh. Ya untungnya tuh saya selalu bawain nih teman-teman, tolak angin. Cukup saya minum 1 saset, duduk bentar, habis itu langsung saya lanjut riding. Dan alhamdulillah setelah beberapa menit badan udah rada enakan tuh teman-teman tuh. Makanya tolak angin ini merupakan benda yang selalu saya bawa kalau saya mau touring. Dan biasanya saya selalu bawa
satu box teman-teman. Untuk yang lain itu saya taruh di bawah jok, dan satu atau dua itu saya selalu taruh di tas pinggang. Itu biar gampang kalau saya butuh. Nah, kemudian obat yang saya bawa itu adalah pil kita. Pil kita itu jamu ya teman-teman, ini herbal. Untuk teman-teman yang sering touring pasti tahu banget deh rasanya riding jam-jaman, terus beres gitu badan langsung linu-linu. Apalagi kalau teman-teman campur moto camping, kita udah duduk lama-lama nahan getaran motor ya, belum lagi kita ketemu jalanan yang perbaikan ataupun lagi rusak, itu udah pasti tuh bikin pundak tuh tegang biasanya, terus pinggang juga langsung nyeri-nyeri, sampai lutut tuh kadang-kadang ikut gemeteran. Nah, kalau saya minum ini teman-teman, dan ini cocok buat saya, entah ya kalau buat teman-teman. Tapi kalau saya sebelum saya tidur itu selalu saya konsumsi ini dulu. Ini dia bisa untuk meredakan pegel linu dan nyeri otot. Untuk minumnya, satu kali minum itu ada 2 tablet sekaligus. Ini biasanya saya minum sebelum saya tidur. Dan biasanya juga itu pagi-pagi udah enakan teman-teman. Jadi badan udah ada mending. Pil kita ini saya selalu taruh di bawah jok, karena minumnya itu selalu pas malam hari teman-teman ya. Saya nggak mungkin minum siang hari ini, karena ini efeknya kadang-kadang ada ngantuknya. Jadi saya minum malam-malam. Kemudian obat ketiga yang sering saya bawa tuh ini teman-teman, Fresh Care Smash. Nah, Fresh Care Smash ini praktis, kecil, terus ini tuh simple banget. Jadi ini bisa buat inhaler juga ya. Terus ada roll onnya juga di sini. Nah, ini enak banget. Jadi saya nggak harus bawa 2, saya cukup bawa 1, bisa buat inhaler dan ada roll on. Tambah lagi ini ada lengkungan ini buat ngerok nih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau masuk angin parah atau pegel-pegel itu saya suka ngerok sendiri kayak gini. Lumayan aja, ini bisa buat membantu kalau misalnya ada linu-linu ringan terus masuk angin ringan. Dan ini selalu saya taruh di tas pinggang, karena memang kalau di jalanan dan hidung udah mulai nggak enak, inhalernya berguna banget ini untuk ngelegain pernafasan. Makanya ini saya selalu taruh di tas pinggang nih di depan. Saya nggak pernah taruh ini di bawah. Nah, untuk cara pakai rolannya juga sama, tinggal buka, terus teman-teman bisa langsung olesin di pelipis, leher atau hidung. Nah, ini sensasi hangatnya nih membantu banget nih buat teman-teman balikin fokus ya. Jadi biar bisa lebih enjoy di perjalanan, dan perjalanan juga pasti akan lebih nyaman nih teman-teman. Kemudian yang sering saya bawa itu istri saya juga nih teman-teman. Jadi selalu saya bawa ini Koyo. Koyo itu solusi singkat untuk nyeri lokal tuh. Ini mungkin barangnya sering diremehin, tapi ini gunanya besar banget. Kadang-kadang pegel itu kan munculnya nggak tahu waktu, bisa jadi lagi di jalan ataupun saat kita sampai hotel. Nah, biasanya kalau misalnya saya di jalanan udah mulai kerasa pegel-pegel, mungkin karena duduk terlalu lama ya, terus juga pinggang udah mulai rada nyeri nih karena sering berhenti di jalan, ataupun suspensi bawaan tuh kan masih kurang enak ya. Itu pinggang nih saya sering tempelin koyo ataupun di jidat biasanya teman-teman. Kalau udah mulai nggak enak itu biasanya saya sering tempelin di jidat. Dan ini juga bisa untuk ngilangin ngantuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa potong kecil, ini kan besar ya. Ini teman-teman bisa buka dulu. Nah, ini kan besar. Ini teman-teman bisa potong ukuran kecil, atau teman-teman bagi ini dikecilin lagi. Ini tempelin di pelipis ya, kiri kanan tuh. Itu lumayan buat ngeredain ngantuk tuh teman-teman. Cuma jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu besar itu efeknya lumayan panas dan lumayan perih ke mata tuh. Makanya kalau koyo ini saya pakainya dikit aja kalau untuk di pelipis nih teman-teman nih. Kalaupun dipakai di hotel
Ini biasanya saya pakai sebelum tidur, itu di betis. Ini alhamdulillah ngebantu banget setelah saya minum pil Cita tadi ya ini. Terus saya pakai koyo tuh, alhamdulillah tuh teman-teman. Alhamdulillah besoknya biasanya suka enakan. Dan terakhir, obat yang selalu saya bawa kalau saya mau touring itu adalah antasida, teman-teman. Antasida atau obat lambung. Modelnya kayak gini. Obat lambung ini saya diresepin dokter ya. Ini berguna banget nih, terutama untuk teman-teman yang punya masalah lambung. Karena touring itu kan bikin makan kita tuh nggak teratur. Kadang kita kelaparan, terus kadang juga malah kekenyangan. Nah kadang-kadang juga kita makan terlalu pedas. Nah itu ini berguna banget. Apalagi kalau touring itu sering banget ngopi ya teman-teman. Kita pasti over control tuh sama ngopi. Nah antacid ini nih berguna banget nih untuk menetralkan asam lambung. Jadi kalau udah mulai lambung jedak-jeduk nih atau mual-mual, nih tinggal minum satu. Cara minumnya di mut, dia nggak diminum sama air, jadi cukup mut aja. Nah ini saya berguna banget karena saya pernah waktu touring tuh di Purwakarta ya, itu saya makan yang makan ketoprak tuh lumayan pedas. Udah kacang terus tambah cabenya lumayan banyak. Nah, pas begitu sampai Cirata itu perut melilit tuh teman-teman. Wah saya udah nggak kuat, akhirnya saya berhenti, ada warung-warung pinggir jalan tuh, terus saya minum ini, saya istirahatin sambil saya bikin teh hangat tuh di situ, minta sama si mamangnya. Alhamdulillah setengah jam saya bisa langsung lanjut riding lagi gitu sampai Cianjur tuh teman-teman. Mungkin kalau nggak bawa antacid ini nggak tahu deh, saya mungkin bisa berjam-jam kali berhentinya dulu untuk menetralkan gas lambung itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu beberapa obat yang memang sering saya bawa ya. Dan kenapa sih kok kita harus serius dalam menjaga kesehatan saat kita touring? Karena touring itu bukan lomba, touring itu bukan balapan teman-teman. Kita nggak dikejar-kejar waktu. Tujuan akhir touring itu adalah bagaimana cara kita nikmatin perjalanan, melihat pemandangan, merasakan angin, ketemu orang-orang, ya intinya kita ngumpulin cerita. Dan semua itu bisa kita nikmatin kalau badan kita fit. Karena itu obat-obatan ini tuh saya selalu tempatkan di dalam pouch khusus ya. Itu biasanya saya campur sama plester, sama tisu basah, sama gunting kecil, dan beberapa perlengkapan kecil lain. Dan percaya nggak, dalam setiap perjalanan obat-obatan yang kecil ini itu jadi penyelamat utama dan penyelamat pertama. Apalagi kalau teman-teman ketemu touringer lain ya, atau lagi touring bareng-bareng, obat-obatan gini walaupun kecil tapi bisa bantu banget rider-rider lain atau bikers lain. Kalau saya kan biasa touring bareng istri, dan biasanya istri itu kalau masuk angin dan kita lagi di jalan kan susah tuh. Ini obat-obatan seperti ini yang bikin kondisinya lebih fit lagi gitu teman-teman. Jadi bisa buat mengobati pertama tuh. Karena touring itu kan soal kebersamaan dan bagaimana cara kita menjaga kesehatan saat kita melakukan perjalanan. Dan selain dokter obat tadi, ada beberapa tips yang mungkin bisa saya kasih untuk teman-teman bagaimana cara untuk menjaga kesehatan saat melakukan touring. Yang pertama adalah minum air putih yang cukup. Jangan tuh haus teman-teman, karena touring itu kan perjalanan panjang yang butuh ekstra tenaga, sehingga tanpa sadar badan kita itu akan cepat dehidrasi. Untuk mengatasinya adalah banyak-banyak minum air putih teman-teman ya, air mineral. Kemudian jangan pernah teman-teman tahan lapar. Teman-teman bisa makan sedikit demi sedikit, tapi banyak, daripada teman-teman makan satu kali tapi langsung kenyang. Karena itu biasanya akan bikin lambung bekerja lebih berat dan ujung-ujungnya malah ngantuk teman-teman. Dan kalau teman-teman paksain itu juga malah nggak bagus. Kemudian untuk ritme perjalanan itu baiknya 2 jam istirahat, atau kalau misalnya nggak kuat ya mungkin bisa 1,5 jam istirahat. Hal ini tuh penting banget teman-teman ya. Karena bukan hanya mengistirahatkan motor,
tapi mengistirahatkan badan kita juga. Badan kita juga perlu refresh sebelum dia melakukan tugas yang lebih berat lagi mungkin nanti. Kemudian pilih pakaian yang nyaman. Jangan sampai saltum ya, atau salah kostum. Maksudnya gini, kita harus pahamin dulu kalau bulan-bulan Januari itu, saya kan touring bulan Januari ya, itu waktunya hujan. Jadi saya nggak mau pakai baju yang gerah. Saya lebih memilih bahan spandek, karena kalau saya pakai jaket seperti jaket-jaket kulit atau mungkin jaket-jaket bikers seperti yang saya pakai kemarin-kemarin itu jadinya gerah, dan kalau kena air terus dan itu nggak kering, itu jadinya malah bau. Makanya saya lebih condong itu menggunakan jaket windbreaker yang tipis tapi bisa menahan angin. Itu karena kalau salah juga kan bisa masuk angin. Dan yang terakhir tuh jangan pernah memaksakan diri, teman-teman. Jangan pernah maksain diri. Kalau badan kita udah nggak kuat, stop. Kita cari hotel dan kita istirahat. Itu akan jauh lebih baik daripada teman-teman minum dan makan banyak obat tapi badan teman-teman tetap drop. Oke ya teman-teman ya, itu tadi obat-obatan yang selalu saya bawa saat saya melakukan touring ataupun auto camping. Mungkin terlihat sederhana karena banyak obat-obatan ini di Indomaret ataupun di warung-warung. Tapi berulang kali saya mengalami sendiri bahwa hal-hal sederhana dan hal-hal yang kecil ini justru merupakan hal-hal yang paling membantu saya saat melakukan perjalanan. Dan itu bikin perjalanan saya makin nyaman. Persiapan motor tuh penting, tapi persiapan badan itu jauh lebih penting. Karena kalau motor rusak, suku cadangnya itu ada. Tapi kalau badan kita yang tumbang, perjalanan harus terhenti dan kita harus dirawat. Itu jangan sampai ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya rekomendasi obat lain yang kalian bawa, silakan tulis di kolom komentar, kita bisa sharing bareng. Siapa tahu berguna untuk rider lain. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya di persiapan touring 360 Jawa. Tetap semangat, tetap berkarya, say no to drugs, dan jangan pernah kaki baju di wastafel. Saya Doni Tamasung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.